Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hilma Mutia, aku NPM 35. Di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana proses dari pembuatan bioetanol. Itu merupakan solusi pemenuhan kebutuhan energi di masa depan. Oke, pertama kita akan membahas tentang outline-nya, yaitu kita akan membahas tentang pengertian bioetanol, substrat yang digunakan, mikroorganisme yang digunakan, proses produksi bioetanol, dan yang terakhir yaitu hasil produksi dari fermentasi. Oke. Yang pertama, apa itu bioetanol? Bioetanol merupakan salah satu solusi potensial untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Bioetanol adalah bioenergi yang dapat diperbaharui, menghasilkan polusi yang rendah, dan dapat diproduksi dari bahan-bahan sederhana seperti gula yang mengandung gula dan pati. Umumnya, bioetanol diproduksi melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Proses ini mengubah bahan organik yang mengandung karbohidrat menjadi etanol atau alkohol melalui tahapan-tahapan biologis dan kimiawi. Selanjutnya, substrat yang digunakan dalam pembuatan bioetanol yaitu sugar base atau SBC. Ini tuh merupakan limbah padat dari proses pengolahan tebu yang kaya akan selulosa dan hemiselulosa. SBC sangat potensial sebagai bahan baku bioetanol karena mudah diakses dan tersedia dalam jumlah besar. Oke. Selanjutnya ada mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan bioetanol, yaitu menggunakan Bacillus sp etaoh, yaitu bakteri termofilik atau bakteri yang tahan terhadap panas yang diisolasi dari bahan fermentasi tradisional Baijiu atau daku. Bakteri ini tidak hanya mampu menghasilkan etanol, tetapi juga senyawa aroma seperti tetrametil viragin. Itu tuh merupakan aroma kayak hangat gitu yang berguna dalam industri pangan dan minuman. Selanjutnya ada proses produksi bioetanol. Proses produksi bioetanol tuh yang utama tuh ada 3. Yang pertama ada treatment atau praperlakuan. Ini tuh untuk menghancurkan struktur dari lignoselulosa dan merekrutkan lignin selulosa agar selulosa tuh lebih mudah diakses oleh enzim. Nah, jadi pretreatment tuh kayak menghancurkan struktur lignoselulosa dan merekrutkan lignin. Nah, lanjut ada hidrolisis enzimatik. Hidrolisis enzimatik ini yaitu ketika selulosa telah terbuka, maka diubah menjadi gula sederhana seperti glukosa menggunakan enzim selulosa. Lanjut ada fermentasi. Kalau misalnya fermentasi ini tuh gula sederhana yang dihasilkan difermentasi oleh Bacillus sp etaoh untuk menghasilkan etanol. Lanjut, ada penjelasan dari tahapan-tahapan proses produksi tersebut, yaitu pertama ada pre-treatment, yaitu dilakukan dengan 3 jenis bahan kimia yang yaitu NaOH atau alkali, H2SO4 atau asam, dan sodium percarbonat atau glicerol. Hasil ini terbaik diperoleh menggunakan NaOH 1% dengan waktu perlakuan 60 menit dan rasio padat cair 1:15. Kondisi tersebut menghasilkan solid gate 54,60% dan lignin removal 82,30%. Proses ini tuh penting untuk membuka struktur SBC agar enzim dapat bekerja lebih efektif pada tahap selanjutnya. Lanjut, ada
hidrolisis enzimatik. Hidrolisis enzimatik itu apa sih? Hidrolisis enzimatik itu merupakan tahap yang bertujuan untuk menghidrolisis selulosa dalam SBC menjadi gula reduksi menggunakan enzim selulosa melalui optimasi dengan metode response surface methodology atau RSM diperoleh kondisi opsional sebagai berikut, yaitu dosis enzim 18 FPU per gram SBC, lama reaksi 64 jam, rasio padat cair 1:13. Hasil ini diperoleh gula produksi sebesar 44,3,52 mg per gram SBC dengan tingkat konversi selulosa sebesar 85,33 gram. Lanjut, ada proses fermentasi. Nah, proses fermentasi yang digunakan pada proses pembuatan bioetanol ini dilakukan dengan menggunakan medium yang mengandung gula hasil dari hidrolisis SPC yang tadi kita siapkan, serta ada sumber nitrogennya juga dari pepton dan ekstrak ragi oleh Bacillus sp.OH sebagai mikroorganisme yang mengubah gula menjadi etanol. Jadi substrat yang digunakan itu kan medium gula hasil hidrolisis SPC, ditambah juga nitrogen seperti pepton dan ekstra ragi. Udah gitu kita tuh ditambahkan pada kultur yang tadi itu mikroorganisme Bacillus sp.OH. Bacillus sp.OH ini tuh akan mengubah gula dan nitrogen yang ada di medium tersebut menjadi etanol. Nah, komposisi mediumnya ada gula reduksi 20 gram per liter, ada pepton 20 gram per liter, ada ekstra ragi 10 gram per liter, ada pH 7 sampai 7,2. Medium disterilisasi pada 115 Celcius selama 20 menit. Kemudian diinokulasi dengan Bacillus sp.OH dan diinkubasi di suhu 37 derajat dengan kecepatan 200 rpm selama 84 jam. Lanjut, ada hasil fermentasi tersebut tuh menghasilkan etanol mulai terbentuk dalam 24 jam pertama dan mencapai konsentrasi tertinggi pada jam ke-36, yaitu sebesar 2,7869 setara dengan 0,353%. Setelah itu konsentrasi etanol sedikit menurun, gula menjadi etanol itu sebesar 13,85%, SPC menjadi etanol sebesar 11,81%. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa Bacillus sp.OH mampu memanfaatkan hidrolisis SBC yang cukup baik untuk menghasilkan etanol. Jadi substrat dari Bacillus SBC ini tuh mampu menghasilkan bioetanol yang cukup banyak. Oke, ini merupakan sumber jurnal acuan yang aku dapatkan dari materi-materi di sini yang berjudul Optimizing the Condition of Treatment and enzymatic hydrolysis of sugar beside for bioethanol production. Oke. Mungkin segitu saja paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.